James Kokolomel. Sebuah pelanggaran terjadi. Ya, satu kesempatan sebenarnya kita lihat bagaimana apabila pemain dari PSMS Medan mampu memaksimalkan set piece ini menjadikan gol, dan kita lihat di sini sangat dekat. Kita lihat bagaimana Anaro Obiora pun juga membantu pertahanan. Menjaga pergerakan dari James Kokolomel dalam tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Sriwijaya FK. Saktiawan Sinaga mendapatkan ekstra pengawalan dari Haris Yulianto. Dua pemain dari dua gawang. Hampir saja sebuah peluang. Dan apa yang terjadi? Sebuah scrimmage di depan mulut gawang. Hampir saja para pemain dari PSMS Medan yang memang harus bisa memanfaatkan setiap bola mati untuk bisa menyamakan kedudukan setelah mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Ya, satu placing atau tendangan mengarah ke gawang sangat baik yang dilakukan oleh Chena. Namun kita lihat bagaimana kembali Ferry Rotinsulu sangat tepat berada di tempatnya, di posisinya, sehingga kembali gagallah peluang dari PSMS Medan. Berada dalam posisi offside, James Kokolomel. Cukup bersabar untuk mencari celah pertahanan. Ya, kali ini bola dari sektor sebelah kiri. Umpan yang cukup baik kali ini kepada Saktiawan Sinaga. Kita lihat bagaimana sebuah peluang emas dari PSMS Medan. Satu setup serangan yang sabar, rapi, dan dingin. Kita lihat bagaimana James Kokolomel memberikan bola lambung dan Formento meneruskan bola lewat sundulan, dan ini dia Sakti. Sayang, reaksi yang bagus dari Markus mengamankan gawang Medan dari gempuran anak-anak Palembang. Peluang terjadi. Sebuah scrimmage di depan gawang. Kita lihat bagaimana Saktiawan Sinaga kembali mendapatkan sebuah peluang emas. Satu kesalahan yang lumayan fatal dari Haris Yulianto tadi. Dan kita melihat bagaimana Sakti melepaskan tendangan first time. Masih Julian Bom. Umpan kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel menguasai bola. Pelan-pelan dia berikan bola kali ini kepada Andres Formento. Sebuah umpan dan James Kokolomel membuat publik dari Medan dan juga Kampang yang hadir di stadion bergembira menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Saya pikir ini adalah sebuah inspirasi yang sangat-sangat bagus. Sebuah kerja keras yang begitu optimal dari seorang James Kokolomel sebelum dia melahirkan sebuah gol balasan yang juga dengan sangat bagus. Dan kredit plus lain adalah dari Andres Formento. Ini dia umpan tariknya sangat cerdas, dan Lomel juga dengan cepat melakukan sebuah gerakan yang menusuk, melepaskan bola dengan kaki kanannya sambil menjatuhkan badannya. Ini dia. Ya, satu gol yang sangat-sangat dramatis. Kita lihat di sini bagaimana ada 4 pemain bertahan daripada Sriwijaya, dan kita lihat coming from behind yang dilakukan oleh James Kokolomel sangat-sangat baik. Dan permainan Sriwijaya di awal babak kedua tadi, karena kita lihat dengan bermain 10 orang, Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat. Ya, kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas ini adalah kartu kuning. Ya, melanjutkan apa yang saya katakan tadi, Rendra. Kita lihat bagaimana sebenarnya mereka mempunyai peluang atau chance untuk melakukan serangan-serangan dari awal babak kedua tadi. Namun mereka tidak melakukan itu, dan justru mereka membiarkan kembali PSMS Medan yang keluar melakukan penyerangan. Dan mereka kembali menunggu. Sebenarnya dengan kurangnya pemain dari PSMS Medan 1 orang, saya pikir mereka tidak perlu melakukan hal itu. Dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua. Karena 1 gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar sendirian melakukan sebuah aksi penyelamatan meski dengan berbuah kartu kuning. Sebuah sliding yang membahayakan gerakan dari Andres Formento. Kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. 7 kartu kuning telah ia keluarkan, 5 untuk Sriwijaya FK dan 2 untuk PSMS Medan. Ya, satu hal yang menarik yang kita tahu bahwa pada saat penyisian di Kate Kembagam di tengah, ada Supardi yang berusaha mengawal. Anaro Obiora, umpan kali ini bagaimana? Sebuah
peluang dan telah berada dalam posisi offside. Corinus Finkro. Ya, kita lihat dari sudut sempit. Satu bola yang disodorkan oleh Obiora dan Corinus Finkro sendirian. Wijay. Kembali kali ini tekanan dari Gustavo Cena. Sebuah pelanggaran. Kartu kuning sepertinya akan kembali dikeluarkan. Kali ini diberikan kepada Isnan Ali. 4 pemain belakang dan juga penjaga gawang dari Sriwijaya FK telah mengantongi kartu kuning. Ya, satu kepintaran ini yang dimiliki oleh seorang Cena. Dia melakukan dribbling, berani menekan, memasuk ke daerah pertahanan daripada Sriwijaya dengan mengharapkan adanya tackling atau pelanggaran terhadap dirinya. Dan di sini kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh PSMS Medan untuk menciptakan gol. Sebuah sport yang menarik buat anak-anak Medan. Bersiap-siap Gustavo Cena. Masih ada Haris Sulianto. Kita lihat bagaimana tadi seorang Supardi. Bagaimana kita lihat Coach Rahmat Dermawan. Balik kali ini Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena, kita lihat kembali sebuah pelanggaran. Sebuah usaha yang cerdik dari Gustavo Cena. Melakukan dribbling sampai penetratif ke dalam kotak penalti Sriwijaya sambil berharap terjadi sebuah pelanggaran dan ini dia yang ditunggu oleh seorang Cena. Kembali Gustavo Cena. Alamsyah kali ini. Sebuah pelanggaran terjadi. Legimin Raharjo. Ya, kembali kartu kuning kali ini dikeluarkan kepada Alamsyah. Ya, babak pertama punya waktu telah usai dan kali ini perpanjangan waktu kedua atau juga 15 menit kedua akan dilangsungkan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Inilah ada Gustavo Cena, Anaru Obiora. Masih akan terus bertanding. Apakah bisa memberikan satu kontribusi yang berarti buat anak Medan, kita nantikan. Alamsyah sebuah sundulan dan sebuah gol dari Kate Kayamagams merubah kedudukan menjadi 2-1. Bagaimana gol dari Kate Kayamagams ini disambut meriah tentunya. Merubah kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan penjuru yang berhasil diamankan atau tidak berhasil diamankan oleh Marcus Horizon. Dan ini tentunya menjadi sebuah partai yang masih akan menyisakan sebuah drama dalam klasik gol yang akan terjadi dalam perpanjangan 2 kali 15 menit. Begitu cepat kita lihat bagaimana Gam menyeruak di antara deretan pemain-pemain belakang Medan. Dan ini dia, sebenarnya sedikit dibelokkan oleh salah satu nama dari pemain belakang PSMS Medan. Ya, satu umpan yang sangat-sangat baik dan kita di sini kembali Gams. Tekanan dari para pemain dari PSMS Medan kali James Kokolomel. Datang membantu Supardi kali ini. Perebutan bola dan dan sebuah gol! Ya, ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kita jelas bagaimana James Kokolomel. Kita melihat bagaimana posisi James. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Supardi dan Jangan gawang dari PSMS Medan telah kosong karena Marcus juga telah maju ke depan. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Zarahan dan sebuah gol! Zarahan berhasil mencetak gol ketiga dan sepertinya menancapkan kakinya untuk meraih double winners di malam hari ini. sebuah keputusan dengan unsur perjudian yang sangat-sangat besar dari Marcus Horizon. Dan di sebelah sana sebuah kecerdikan yang juga sangat-sangat bagus dari Zarahan. Lihat bagaimana dia dengan sangat simpel menceploskan bola ke gawang yang kosong yang ditinggalkan oleh Marcus Horizon.
Satu pemandangan yang kontradiktif, yang sebetulnya agak sedikit miris buat skuad PSMS Medan. Ketika Zara dengan cerdik lewat sebuah umpan atau sebuah fast break yang sangat-sangat bagus, melihat gawang Markus yang sudah kosong, dan di situ dia gol ketiga Sriwijaya. Dan saya pikir sebuah sejarah besar segera terbentang di bumi Sriwijaya ketika dalam satu musim yang sama dua mahkota juara segera mereka